Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Talk Sari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 31 Mei 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Truk bermuatan kelapa serempet sebuah rumah warga di Jalan Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada Minggu sore kemarin. Truk bermuatan ini menghindari jalan rusak dan lubang besar di jalan sehingga menyerempet rumah warga. Beginilah penampakan truk bermuatan kelapa yang menyerempet rumah warga pada Minggu sore kemarin di Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Kronologis kejadian ini bermula saat mobil bermuatan ini hendak menghindari jalan rusak dan lubang besar yang berada di Jalan Desa Sungai Jawi. Pada saat melewati bagian pinggir jalan, truk tersebut malah menyerempet ke bagian rumah warga yang berada di pinggir jalan. Farhan, warga Desa Sungai Jawi, mengatakan kondisi jalan rusak ini memang sering menjadi kendala bagi pengendara yang melintas di jalan tersebut. Seperti pada 27 Mei lalu, sebuah truk mengalami amblas yang menyebabkan antrian panjang truk-truk bermuatan, sehingga mengakibatkan mobil berukuran kecil harus mencari jalur alternatif, yaitu melewati jalur pantai. Apa pasal jalan tepi paritnya? Warga Desa Sungai Jawi berharap agar pemerintah memperhatikan serta memberikan solusi terkait jalan Desa Sungai Jawi yang menjadi jalur perlintasan menuju Kecamatan Kendawangan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sabtu dini hari beredar informasi mengenai penemuan bayi di lokasi jembatan Pawan 5. Setelah diselidiki, nyatanya berita tersebut hoax. Masyarakat diminta cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Beredarnya berita hoax mengenai penemuan bayi pada Sabtu 29 Mei 2021 dini hari. Video penemuan bayi tersebut langsung beredar luas ke kalangan masyarakat Kabupaten Ketapang dengan cepat. Setelah diselidiki lebih lanjut dan langsung memeriksa ke tempat kejadian, Polsek Delta Pawan nyatanya tidak menemukan bayi seperti apa yang dihebohkan oleh masyarakat. Lantas, video dan informasi yang beredar saat itu bahwa ada penemuan bayi yang dibuang pada Sabtu dini hari berlokasi di jembatan Pawan 5 adalah hoax. Baik, jadi tadi malam ya, tepatnya sekitar jam 23.30 ya, ada pemberitaan di media sosial, khususnya Facebook maupun dari WhatsApp ya, tentang penemuan bayi yang ditemukan di jembatan Pawan 5. Jadi mau saya klarifikasi bahwa berita itu hoax ya. Jadi tadi ini sudah Bu Ade sudah minta maaf ya yang menyebarkan di media sosial Facebook. Baik, jadi saya menghimbau ya, Kapolres Pawan menghimbau ya seluruh masyarakat Ketapang ya, agar bijak dalam menggunakan media sosial ya, karena kita sudah ada undang-undang IT. Dan jika nanti terbukti mengulangi seperti apa? Baik, untuk seperti Bu Ade ini ya, kita dibuat pernyataan dan permintaan mohon maaf kepada masyarakat. Oke. Kalau kedepannya nanti ya kita proses sesuai undang-undang berlaku. Beredarnya video tersebut melalui Facebook dan WhatsApp. Dengan kejadian seperti ini, masyarakat diharapkan bijak dalam menggunakan media sosial dan pengguna sosial harus cerdik, cermat dalam menanggapi informasi yang didapat dalam media sosial. Memohon maaf kepada seluruh masyarakat Ketapang beserta
Kapolres Ketapang bahwa berita yang saya sebarkan adalah hoax. Dimohon kepada masyarakat agar tidak menyebarluaskan lagi berita tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Ketapang di Tauk Tari Mauludea, Muhammad Naufal mengatakan untuk Ketapang TV Jurnal. Lakukan pemangkasan pohon. PLN Kabupaten Ketapang melakukan pemeliharaan listrik di wilayah Kabupaten Ketapang pada Sabtu 29 Mei 2021. Pemangkasan pohon ini juga menghindari potensi gangguan listrik yang disebabkan oleh pohon-pohon yang menyangkut pada kabel jaringan listrik. Kegiatan pemangkasan pohon ini dalam rangka pemeliharaan listrik untuk menghindari potensi gangguan yang akan terjadi akibat pohon-pohon yang menyangkut pada jaringan listrik. Dalam melakukan pemeliharaan listrik, PLN Ketapang telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami gangguan, dan sebelum melakukan pemeliharaan, PLN melakukan pemadaman di wilayah tersebut agar tidak mengganggu aktivitas pemeliharaan. Dari PLN mengadakan pemeliharaan pemangkasan. Kebetulan kan ini posisinya kan di Taman Kota nih, jadi pusat keramaian nih. Kami pun juga sudah minta izin ke Dinas Lingkungan sama Tata Kelola Taman, dan alhamdulillahnya diizinkan. Selain itu kita juga ada sosialisasi juga beberapa ke kawan-kawan yang pedagang di pinggir ini, bahwa kami akan mengadakan pemeliharaan, Pak. Jadi di sini kita lihat ada beberapa potensi pohon yang kondisinya sudah memungkinkan menyebabkan adanya potensi gangguan, Pak. Oh, di kabel itu ya? Soalnya karena kalau misalnya pohon ini menyentuh ke salah satu jaringan PLN, yang kabel 3 ini, Pak, nanti bisa menyebabkan adanya trip atau biasanya padam ke pelanggan yang terkena pada jalur ini, Pak. Siap. Jadi pada hari Sabtu ini kebetulan ini kan masuk ke Pawan 8, Pak ya. Jadi kebetulan jaringan ini masuk ke banyak kantor-kantor yang mungkin terlibat masuk suplai Pawan ini. Jadi kami agendakan ke hari Sabtu. Dengan asumsi kita harapannya yang kantor-kantor ini di jam kerja Senin sampai Jumat efektif nih. Tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Jadi kita maksimalkan potensi maksudnya eksekusi di hari Sabtu ini, Pak. Oh, jadi untuk pemeliharaan sendiri, Pak, kebetulan dari tim PLN ada yang namanya tim inspeksi. Jadi kita memetakan nanti mana-mana yang kita inspeksi, eksekusi juga, mana-mana yang potensi-potensi titik-titik yang mungkin nanti kedepannya bakal jadi potensi bakal trip atau padam gangguan itu, Pak. Jadi kita petakan di situ, nanti habis dari hasil inspeksi itu kita agendakan kapan kita akan eksekusinya di lapangan seperti itu, Pak. Kalau untuk di Ketapang sendiri sebenarnya penyebab padam atau gangguan di PLN ini, Pak, sebenarnya ada dua penyebab. Yang pertama emang dari sisi pembangkitannya, yang seperti kita ketahui ada PLTU dan PLTD, dan satu lagi di sisi jaringan, baik itu dari konstruksi jaringan yang sudah lama atau dari konstruksi pohon. Jadi seperti itu, Pak. Jadi yang pohon-pohon yang seperti ini atau konstruksi yang lama seperti ini kita maksimalkan untuk tidak terjadinya gangguan seperti itu, Pak. Kalau yang pohon mungkin kita lakukan pemangkasan bagian ujung atau mungkin tebang. Kalau untuk yang konstruksi lama mungkin kita adakan penggantian. Jadi kalau untuk masyarakat yang misalnya ada tanam tumbuh yang mungkin pohon itu efektif atau mungkin itu berbahaya atau mungkin mendekati jaringan PLN, boleh silahkan lapor ke PLN misalnya, karena kan yang seperti itu kan yang namanya aliran listrik kan dia kan mesti pencari pentanahan, Pak, ngeground, Pak. Takutnya kalau orang-orang yang tidak tahu nanti malah menyebabkan setrum gitu, amit-amit lah ya. Makanya untuk yang seperti itu, kasus-kasus yang seperti itu boleh laporkan ke PLN. Jangan menebang sendiri ya? Jangan menebang sendiri, Pak. Jadi nanti dari pihak kami yang akan eksekusi. Apakah ada dipungut biaya, Pak? Kalau untuk biaya tidak, Pak. Selama itu masih masuk di jaringan PLN yang kabel 3, Pak. Seperti itu. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan pada waktu weekend agar tidak mengganggu aktivitas kantor di wilayah Kabupaten Ketapang, dan dilakukan dengan memaksimalkan waktu agar masyarakat tidak terganggu. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan bersama istri Rosalina Muda Mahendrawan menjalani swab PCR bersama. Swab PCR bersama dilakukan saat memantau pelaksanaan tes genus COVID-19 dan rapid test antigen gratis di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan
bersama istri Rosalina Muda Mahendrawan memantau pelaksanaan tes genos COVID-19 dan swab antigen di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Selain memantau, keduanya juga ikut menjalani swab PCR yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Muda Mahendrawan menjelaskan, jika ini merupakan bagian dari upaya kontrol dirinya dalam menghadapi COVID-19 agar bisa tenang dan dapat memberikan contoh kepada orang lain, sehingga orang tua atau masyarakat tidak perlu merasa khawatir dan takut. Dan itu dalam rangka kita sekaligus rutin juga, misalnya ya paling tidak dalam kondisi pandemi ini saya tentu juga ingin ngecek juga kondisi kita sebagai bagian kontrol lah kendali, ya, dari untuk membuat supaya tenang semua. Jadi saya sekaligus untuk menggunakan ini supaya kita jadi contoh juga bagi yang lain. Kan kita ini tentu ingin semuanya sudah lebih familiar, sudah lebih tidak merasa harus ketakutan, harus merasa psikosomatis dengan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi ya sudah kita sekaligus saya melihat di sini kondisi pelayanan kita dalam pelayanan untuk santri-santri maupun untuk yang lainnya yang nanti mungkin ada komunitas-komunitas tertentu, entah nanti ada kontingen atau ada komunitas tertentu yang perlu kita lakukan, ya seperti inilah terus kita jalankan. Misalnya ada organisasi atau ada satu komunitas yang perlu, ini akan siap, Dinas Kesehatan selalu sigap dan siap karena sudah memahami. Muda menambahkan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Kuburaya terus berupaya melakukan pencegahan COVID-19 di tengah masyarakat. Untuk itu, diperlukan peranan dan pengertian masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan agar kasus COVID dan kematian akibat COVID-19 di wilayah Kabupaten Kuburaya bisa diatasi. Dari Kota Pontianak, Dita Utari Mauludea, Emang Marudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Utari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.